Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi manajemen keuangan, yaitu di topik 9 kita menggunakan bukunya Titman Keon edisi 13. Di chapter 13 kita akan membahas mengenai risk analysis and project evaluation. Di sini kita ingin membahas bagaimana kita mengevaluasi atas project yang telah kita ambil. Jadi di sini kelanjutan dari materi investment decision kriteria, kemudian analisis project cash flow. Sekarang kita akan fokus bagaimana kita fokus menganalisis resiko dan mengevaluasi sebuah project. Di sini yang pertama kita akan membahas kenapa sih kita harus melakukan analisis resiko. Ya, di sini jawabannya adalah bahwa sebenarnya ada dua alasan mendasar ya kenapa kita akan melakukan analisis terkait dengan resiko sebuah proyek sebelum kita akan membuat keputusan final apakah kita akan menerima atau menolak. Jadi di materi sebelumnya setelah kita membahas atau kita sudah bisa menganalisis berapa free cash flow-nya, ya, kita sudah bisa menganalisis free cash flow-nya, kemudian kita bisa menghitung NPV-nya, kemudian kita bisa mengambil keputusan bahwa proyek tersebut ya itu layak untuk dilakukan. Oke. Namun sebelum kita benar-benar untuk melakukan eksekusi atas proyek tersebut, maka kita akan ada analisis resikonya. Jadi kalau kemarin kita hanya menganalisis hitungannya, ya, hitungannya berapa free cash flow-nya, kemudian berapa initial outlay-nya, berapa terminal value-nya, kemudian berapa NPV-nya. Dari hasil NPV kita hanya bisa melihat bahwa proyek tersebut memang menguntungkan dari sisi hitung-hitungannya atau dari sisi benefitnya. Sedangkan kita belum memasukkan unsur risiko yang ada. Apa yang akan dihadapi resiko atas proyek tersebut. Oleh karena itu, kita melakukan analisis resiko di sini. Kemudian nantinya kita akan melakukan evaluasi. Baru kita akan bisa mengambil final decision, apakah nanti accept atau reject. Alasan yang pertama adalah bahwa project cash flow itu biasanya beresiko dan mungkin ya tidak akan sama dengan estimasi future cash flow yang kita gunakan untuk menghitung NPV. Artinya, pada saat kita melakukan analisis free cash flow-nya untuk menghitung NPV-nya, kan biasanya kita akan menggunakan beberapa patokan dan cenderung bahwa patokan kita adalah sama. Oke. Dan selain itu bahwa pada saat kita membuat forecast tadi, free cash flow, itu mungkin waktunya terkait dengan decision making-nya itu agak lama, sehingga pada saat sudah beberapa lama baru kita ingin mengambil keputusan, ternyata sudah ada beberapa perubahan yang mempengaruhi keputusan tersebut atau mempengaruhi proyek tersebut yang harus kita lakukan analisis lagi atau kita evaluasi lagi terkait dengan proyek tersebut. Oke. Proyek ya resiko karena dia memang biasanya capital expenditure itu akan menghabiskan banyak dana atau banyak modal yang akan kita keluarkan. Oleh karena itu, biasanya memang akan diberlakukan beberapa kali pertimbangan apakah memang layak untuk diambil atau tidak. Alasan yang kedua adalah bahwa forecast tadi itu dibuat karena manusia, ya, dibuat oleh manusia yang kadang terlalu optimis atau juga terlalu pesimis. Jadi di sini subjektivitas dari preparer atau yang membuat tadi forecast itu akan mempengaruhi terkait dengan diterima atau ditolaknya sebuah proyek. Misalnya seperti ini. Anda diminta untuk melakukan analisis proyek A. Ternyata Anda merasa bahwa proyek A tersebut itu tidak menguntungkan menurut Anda. Karena sudah ada subjektivitas tersebut, Anda akan pesimis mengambil berapa forecast-nya, berapa growth-nya, berapa interest rate yang akan kita gunakan. Itu sangat pesimis.
Dan sebaliknya, pada saat Anda merasa bahwa proyek tersebut ya menurut Anda itu menguntungkan, ya, mungkin Anda akan terlalu optimis. Ya, sehingga nanti revenue-nya sangat tinggi, free cash inflow-nya sangat tinggi yang menghasilkan bahwa proyek tersebut memiliki NPV yang sangat tinggi dan layak untuk dieksekusi. Padahal tadi sangat tergantung dengan subjektivitas masing-masing preparer tadi atau yang menyusun forecast tadi. Oleh karena itu, karena ada dua hal tadi ya, sangat resiko, kemudian berlalunya waktu akan ada banyak beberapa perubahan terkait dengan proyek, kemudian nilainya sangat besar, kemudian yang kedua adalah terkait dengan subjektivitas manusia yang menyusun forecast. Ini yang menyebabkan kita harus melakukan analisis terlebih dahulu terkait dengan project cash flow-nya. Ada 3 tools yang diajarkan di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah sensitivity analysis, kemudian scenario analysis, dan terakhir adalah simulation analysis. Ya. Untuk simulation analysis nanti ini mungkin tidak bisa kita lihat dalam hitung-hitungan karena simulasi di sini akan menggunakan sebuah aplikasi khusus ya yang digunakan untuk simulasi. Bisa Anda menggunakan Excel, bisa Anda menggunakan alat statistik yang lain. Yang intinya nanti akan dilihat banyak beberapa simulasi kemungkinan-kemungkinan terkait dengan sebuah proyek. Sebelum kita sampai ke analisis sensitivitas, skenario, dan simulasi, kita akan melihat bahwa terkait dengan expected value dan value driver di sini. Cash flow yang kita gunakan untuk menghitung project NPV, ini kita sebut dengan expected value. Oke? Sehingga expected value yang kita hitung itu seharusnya kita menghitungnya dari probabilitas weighted average dari kemungkinan cash flow yang akan terjadi. Jadi kalau kita melihat ke analisis resiko dan return ya, di topik pertemuan ke-3 atau ke-4 ya, kita mengenal adanya expected value, expected return. Oleh karena ini kalau kita ingin menghitung expected free cash flow di sini, kita juga akan menggunakan probabilitas average dari kemungkinan cash flow yang akan terjadi. Karena kita sudah menerapkan adanya unsur resiko di dalam penghitungan free cash flow di sini. Maka kita akan menghitung dari probabilitas weighted average dari possible cash flow yang akan terjadi. Jadi nanti akan ketemu sigma dari probabilitas dikalikan dengan weighted-nya, kemudian dikalikan dengan cash flow-nya. Kita lihat nanti. Misalnya seperti ini. Berapa expected cash value jika ada dua kemungkinan cash flow, 100 dan 400. Oke. Dan kemungkinan dari cash flow tersebut adalah 25% dan 75%. Di sini jadi sigma dari probabilitas dikalikan dengan cash flow. Jadi kalau saya tulis di sini ya, expected cash flow ya, itu sama dengan sigma dari ini ya. Sigma dari cash flow dikalikan probabilities. Sehingga di sini 25% dikalikan 100 dan 75% dikalikan 400 ketemu 325. Ini kita untuk menghitung berapa expected cash value-nya. Kemudian, ya, determin atau faktor-faktor atau variabel-variabel yang akan mempengaruhi besarnya cash flow kita sebut dengan value driver. Value driver untuk investment cash flow itu terdiri dari berbagai macam determinan fundamental. Contohnya
ada market size, ya. Intinya ada yang mempengaruhi revenue, ya, kalau kita, ya, dan yang mempengaruhi cost. Kenapa? Karena dalam kita menghitung free cash flow, kita akan menghitung operating cash flow-nya, kita akan menghitung NOIC-nya, kita akan menghitung capex-nya, sehingga determinannya itu yang akan mempengaruhi hal tersebut. Yang paling utama mungkin di operating cash flow-nya, yaitu revenue dan cost-nya. Sehingga yang mempengaruhi revenue biasanya ada market size, market share, unit price, ya. Kemudian quantity, itu juga termasuk pada determinan yang menentukan value driver, ya. Value driver yang akan menentukan besaran dari cash flow-nya. Sedangkan untuk cost, ada variable cost, kemudian cash operating expense, kemudian depreciation expense, dan lain-lain sebagainya. Oke, sekarang kita lihat forecast revenue menggunakan expected value. Kita pertimbangkan bahwa kamu akan memforecast, ya, expected value revenue di 2014 bahwa probabilitas depreciation, ya, itu 40%, kemudian di mild recession-nya adalah 50% dan turnaround decline to only 10%. Okay. Asumsikan bahwa jumlah unit sales dan selling price-nya adalah tetap. Oke, kalau kita lihat di sini, ini seperti tadi, ya, probabilitas dikalikan dengan cash flow, tapi di sini kalau tadi probabilitasnya ada 3 kondisi, ada dip, mild, dan turnaround. 4%, 50%, dan 10%. Kemudian pada saat high price home, ya, depreciation-nya, ya, total revenue itu 0. Kemudian di mild-nya 40 juta dan seterusnya. Total revenue untuk masing-masing skenario itu adalah 40 juta, 140 juta, dan 320 juta. Jadi di sini ada 3 skenario, ya. Ada dip, mild, dan turnaround. Dan juga ada probabilitasnya, termasuk juga dengan total revenue untuk masing-masing harga dari rumah tersebut. Kemudian, untuk menghitung expected total revenue, maka kita akan menghitung dari 3 langkah. Pertama, kita menentukan probabilitas dari masing-masing ekonomi, kemudian total revenue dari masing-masing kategori, dan menghitung probabilitas weighted average dari total revenue. Oke. Langkah 2 dikalikan langkah ketiga di sini, kan. Nah, di sini tadi total revenue-nya 40, 140, dan 320, ya. Sehingga probabilitas langkah ketiganya, waktu kita menghitung berapa probabilitas weighted average-nya, okay, maka di sini kita akan mengalihkan 40% dikalikan 40.000. 50% dengan 140, dan 10 kalikan 320. Ya. Pakai rumus tadi, ya, sigma dari probabilitas dikalikan cash flow. Akan ketemu 118.000. Oke. Ini total revenue-nya turun dari 156 ke 118. Oke. Ini enggak diketahui 156-nya, ya. Tapi intinya di sini bahwa pada saat, ya, ada resesi, itu ternyata turun dari 156 dan 118. Ini asumsinya bahwa sebelum ada resesi tadi nilainya jelas 156 juta. Kemudian pada saat ada resesi ada 3 skenario, ya, expected total revenue jelas 118 juta. Kemudian kita lihat lagi. Dari tiga langkah di sini, ya, sebenarnya nanti kalau misalnya kita akan menghitung menggunakan skenario itu hampir seperti ini, ya. Kita akan melihat, menganalisis masing-masing skenario, kemudian kita akan menghitung berapa expected total revenue. Ya, kalau misalnya kita sudah ketemu cash flow-nya, ya, nanti ada total expected cash flow-nya atau total value expected total cash value-nya. Oke. Kita lihat di sini.
Sekarang kita akan coba yang pertama, kita akan menggunakan sensitivity analysis. Oke. Sensitivity analysis di sini bahwa financial manager itu mengevaluasi pengaruh dari masing-masing value driver dari investment NPV. Jadi di sini nanti tujuannya adalah kita akan mengidentifikasi variabel mana yang paling mempengaruhi NPV. Dampak dari penggunaan sensitive analysis di sini nanti adalah pada saat project itu dijalankan, ya, kemudian ada perubahan terkait dengan masa depan, maka yang paling gampang nanti, ya, untuk memenuhi tujuan benefit, kita bisa memainkan dari determinan atau variabel yang paling mempengaruhi NPV tadi. Sehingga project nanti akan senantiasa menguntungkan bagi perusahaan. Ini kegunaan kita menggunakan sensitivity analysis. Jadi kalau sensitivity analysis kita hanya menguji, ya, untuk menghitung berapa NPV-nya untuk masing-masing value driver. Jadi kita misalnya kita mengubah driver dari total price per unitnya, kemudian kita ingin NPV-nya berapa, kemudian kita ubah kuantitinya yang terjual itu berapa, pengaruhnya berapa persen dari kejadian awal atau dari original condition, ya, perubahannya berapa, kemudian dari cost, misalnya kalau misalnya variabel costnya kita turunkan, kemudian kita naikkan, berapa dampaknya pada NPV. Nanti kita akan mengetahui sebenarnya berapa determinan mana atau variabel mana yang akan mempengaruhi NPV paling besar. Kita lihat dulu di sini. Cranium Management telah menentukan bahwa ada kemungkinan untuk mengurangi variabel cost, ya, per unit 18 dengan menambah additional option untuk peralatan, ya, yang membutuhkan initial cost-nya 1,8 juta. Ini asumsinya 300.000 adalah residualnya. Oke, kemudian informasinya sama seperti sebelumnya. Kemudian kita diminta untuk menghitung sensitivity project NPV-nya. Misalnya kita ingin menganalisis menggunakan sensitivity analysis dengan melihat perubahan pada unit sales, kemudian price per unit, variable cost per unit, kemudian fixed operating cost, ya, selain dari depresiasi. Jadi di sini step pertama kita akan mencoba bagaimana kalau kita mengurangi unit sales 10%, kemudian price per unitnya kita kurangkan, variable cost kita naikkan, dan fixed cost other than depreciation kita naikkan 10%. Bagaimana pengaruhnya pada NPV? Oke. Ini adalah, kalau kita lihat di sini, ini adalah NPV base case, ya, atau ini dasarnya, originalnya. Revenue, variable cost-nya, kemudian fixed cost-nya. Yang dirubah tadi yang mulai tahun 1 sampai tahun kelima yang kita rubah, yaitu tadi variable cost-nya, kemudian fixed asset-nya, kemudian quantity, kemudian per unit sales price-nya. Oke. Hasilnya adalah NPV-nya 1.1.714 atau IRR-nya 26,65%. Ini adalah untuk base case-nya atau untuk dasarnya. Kemudian Anda nanti di sini Anda akan membuat hitung-hitungan dengan cara unit sales-nya itu kita kurangkan 10%. Oke, nggak dikasih contoh. Jadi di sini nanti, ya, ini misalnya tadi ini base case-nya, ya, ini base case-nya. Kemudian pada saat Anda nanti bikin sensitivity, maka Anda yang pertama kali akan bikin sensitivity yang pertama.
Ini misalnya saya duplicate ya. Misalnya di sini sensitivity yang pertama tadi kondisinya adalah kita mengurangi unit cells-nya. Kurangi unit sales-nya. Ini misalnya revenue di sini yang di sini base tadi ya. Ini adalah originalnya nih. Originalnya. Ya, misalnya di sini tadi revenue harganya adalah 1000. 1000 berarti kuantitinya misalnya di sini saya tulisin price-nya ini misal ya, ini misal saja. Oke. Ini misalnya price-nya adalah 1000. Maka kuantitinya adalah 5000. Oke. Pada saat kita menurunkan unit sales-nya ya, kurang 10%, maka nanti ya price-nya tetap ya price-nya tetap 1000. Kemudian key-nya itu menjadi berapa ya? Misalnya tadi kan 5000 ya, 5000 berarti key-nya dikurangi 10%, berarti 5000 dikurangi 10% dikalikan dengan 5000. Oke, berarti 4.500 hanya mampu menjual 4.500 unit. Sehingga nanti di sini akan berubah menjadi berapa di sini? 4,5 kali 4.500.000. Oke, di sini jadi 4.500.000. Ini yang pertama ya, sensitivity yang pertama kita kurangi unit sales. Kemudian variable cost-nya tadi kan 5.000 ya, 5.000 unit. Ini menjadi 4.500. Oke. Kalau asumsinya per unitnya tadi adalah variable cost per unitnya, misalnya saya tulis di sini ya, VC gede banget, bentar ya, sini deh, variable cost per unitnya misalnya 1000 juga, 1000 per unit, berarti menjadi kalikan dengan 4.500 unit. Oke. Nah, kan di sini kan jadinya 4.500 unit. Base-nya tadi 5.000. Maka di sini nanti akan berubah menjadi 4.500 per kalikan 3240 di sini. Oke. 3240. Di sini 3240. Di persen expense-nya tetap. Cash fixed cost-nya tetap karena dia tidak mempengaruhi unitnya, tidak dipengaruhi unit. Sehingga nanti di sini akan ketemu net operating-nya ini kurang 0,3 ya. 4.500 dikurangi 3240, kemudian dikurangi 300 dikurangi dengan 400, temu 560 di sini, 560.000.
taxesnya, kita lihat berapa persen ya taxnya ya. 30% ya. Taxesnya 30%. Maka di sini akan ketemu 560 dikalikan 0,3. 168.000 di sini. 168.000. 168.000. Kemudian 560 dikurangi 392. Artinya di sini ada perubahan penurunan dari 490 menjadi 392.000. 392.000. Kemudian kita tambahkan lagi depreciation expense-nya sama ya, depreciation expense-nya sama karena tidak dipengaruhi oleh unit cost ya. Dipengaruhi oleh jumlah unit. Kemudian maka hasilnya adalah 790. Kemudian working capital-nya asumsinya juga sama ya, maka kita akan hitung berapa free cash flow-nya. 692.692.000. Sedangkan di sini akan ada tambahan lebih banyak karena ada recapturing NOWC dan ada penjualan terminal value. Tambah 800. 1492. Oke. 1492. Jadi ada pada saat unit itu dikurangkan 10% dari 5.000 menjadi 4.500 unit, maka free cash flow-nya itu ada penurunan yang tadi dari 1,5 dari 790 menjadi 692 dan dari 1590 menjadi 1492 yang nantinya akan mengubah di sini ya, akan mengubah NPV-nya. Ya, ini tadi saya belum menghitung ya di sini. Kalau dari hitung-hitungan saya di sini akan ketemu, saya nggak tahu berapa persen yang dipakai berapa persen ya. Oke, pokoknya nanti hasil dari NPV-nya, revised NPV-nya ketemu 648. Oke. Jadi setelah Anda ketemu ini, Anda cari berapa NPV-nya. Kalau Anda menggunakan yang base yang original, ketemunya adalah 1.100.000. Kemudian pada saat Anda mengurangi 10% quantity ya, unit sales-nya menjadi 648. Artinya ada penurunan 35%. Dan Anda bikin lagi ya seperti ini. Oke, ini misalnya Anda bikin lagi, nanti yang kedua, ketiga, keempat ya. Yang kedua nanti dengan mengurangi unit price-nya di sini. Unit price-nya 10%. Kalau misalnya ini tadi kan saya pakai misal ya, harganya kan tadi kan 1.000 ya price-nya, maka di sini menjadi 1.000 dikurangi 10%, jadi 900. Oke, kan ketemu 900 berapa nanti? Dengan tetap menggunakan kuantitinya, tetap 5.000 yang berubah hanya tetap yang key-nya yang key-nya tetap 5.000 seperti awal. Oke, namun dikalikannya dengan 900 berapa hasilnya? Oke. Maka di sini nanti menjadi 5.000 dikalikan dengan 900. Ya, 4,5 juta. Oke, namun di sininya nanti jadi kembali normal ya, 3.600.000 di sini. Kemudian di sini juga 3.600. Kemudian depreciation expense tetap, cash fixed asset-nya tetap ya. Kemudian di sininya nanti pasti akan berubah di sini. Ini akan berubah menjadi 4.500 ya, benar ya.
Kita 600 ya. 4.500 kurangi 3.600 dikurangi 300 dikurangi 400. Tentunya 200 di sini. Jauh banget turunnya kan? Oke, 200. Kemudian taxes-nya dikalikan dengan 0,3. Kurangi 60 di sini. 60. Di sini kurang 60. Oke, maka di sini nopatnya akan menjadi 140. Ini juga 140. Division XP-nya 300 sehingga akan ketemu 440 di sini. 440 di sininya 440 ditambah 800 1240. Ya, turunnya sangat drastis sehingga kalau kita lihat di hasilnya di sini, ini apabila kita mengurangi unit price 10%, NPV-nya itu menjadi negatif dan perubahannya menjadi minus 126.000. Artinya kalau kita lihat di sini, dari 4 driver di sini, dari 4 determinan di sini, ternyata unit price dan variable cost ya, ini yang sangat mempengaruhi NPV. Sehingga nanti kalau misalnya kita melakukan project, ya pada saat ada perubahan di kemudian hari, untuk mengantisipasi kerugiannya, kita bisa memainkan dua variabel di sini. Variable cost ataupun price per unitnya. Ini adalah terkait dengan sensitivity analysis. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan skenario analysis? Kalau sensitivity analysis, ya, kita hanya mengubah satu variabel saja, ya, untuk kemudian kita cari NPV-nya. Sedangkan kalau di skenario analysis, maka kita akan menyusun beberapa skenario dengan cara mengubah beberapa determinan atau beberapa value driver. Jadi kalau single variable itu sensitivity, kalau multiple beberapa variabel driver itu kita sebut dengan skenario analisis. Jadi nanti ada skenario pertama, skenario kedua, skenario ketiga seperti tadi. Ada yang deep recession, kemudian mild recession, dan ada yang turnaround. Itu termasuk dalam konsep skenario analisis. Namun di skenario analisis kita nanti akan mengubah beberapa variabelnya. Kita mengubah naik turunnya angka di driver yang dianggap akan mempengaruhi NPV. Kita lihat di sini. Ya. Ini misalnya di Cranium Management mempertimbangkan kembali base case skenario ya, skenario paling mendasar dari sebuah project dengan mengurangi unit sales estimates menjadi 175.000 dengan harga yang dirubah juga menjadi 24,5. Kemudian bagaimana kalau misalnya dia mengubah pada higher price strategy 30 per unit, tapi hanya mengurangi sold yang terjual unitnya 100.000. Mana yang akan dipilih? Jadi kita di sini ada skala yang pertama. Yang pertama kita mengubah unit sales, yang kedua kita mengubah price per unit. Oke, sisanya nanti sama dengan yang checkpoint 13.2 di sini ya. Sama yang di sini. Oke. Nih. Oke, ini ya. Ini base-nya, ini base condition-nya. Kemudian skenario pertama kita mengubah quantity sold dan kemudian juga mengubah berapa unit price-nya. Oke. Oke, di sini. Tadi kalau contoh saya kan pakai 1.000, kalau di sini kalau bisa
kita pakai angka yang sebenarnya ini di sini, dari yang original dirubah menjadi 24,5. Unit sales-nya dari yang original dirubah menjadi 175.000. Oke. Kemudian nanti kalau misalnya Anda mau ngelihat berapa unit yang sebenarnya, Anda bisa ngelihat di dalam bukunya ya. Dalam bukunya akan ketemu berapa unit sales yang aslinya. Kemudian hasilnya nanti, hasilnya setelah kita mengubah dua tadi, kita akan menghitung. Kita akan menghitung berapa NPV IRR-nya di sini. Revenue-nya karena berubah unit cost-nya jadi unit price-nya, maka unit sold-nya dan unit price-nya maka akan berubah semuanya di sini. Oke. Hasilnya, free cash flow-nya tahun ke-1 sampai tahun ke-4 346 dan tahun ke-5 1096. Sehingga ini skenario yang pertama ya, skenario NPV-nya negatif 326, sedangkan kalau yang skenario kedua NPV-nya menjadi 1471. Atau yang originalnya tadi adalah 1.100.000 berapa tadi ya. Di sini NPV-nya akan ketemu 1.100.000 ya. Sekarang ternyata kalau kita pakai skenario yang kedua, ya skenario yang kedua menjadi 1471, yaitu dengan mengurangi unit sold-nya, ya. Unit sold-nya menjadi 100.000 namun menaikkan price per unitnya. Jadi sesuai dengan sensitivity tadi bahwa yang paling mempengaruhi itu adalah price per unitnya. Pada saat kita memainkan angka di unit price, hasilnya NPV-nya itu akan berubah sangat drastis. Seperti di sini skenario yang kedua. Kalau kita menggunakan skenario, maka nanti kita akan memilih skenario yang kedua untuk kita lakukan eksekusi project tersebut. Hasilnya nanti ya, bahwa pada saat kita menggunakan skenario yang pertama ya, ada negatif 326, dan kalau kita pakai skenario yang kedua hasilnya adalah positif 1491.606. Sekarang bagaimana dengan simulasi? Kalau misalnya kita menggunakan skenario analisis, maka nanti akan analis itu akan menyediakan discrete number dari project NPV estimate. Artinya discrete number di sini nanti angkanya itu akan berubah terus-terusan. Jadi ada yang 10,1, 10,11, 10,12 dan lain sebagainya. Artinya dia jumlah case-nya, jumlah skenario-nya itu menjadi banyak. Kalau tadi kita menggunakan skenario-nya hanya 2, kalau kita pakai simulasi, maka nanti bisa sampai 1000 NPV estimate. Ya, jadi kalau skenario itu menggunakan discrete number, ya, sedangkan kalau simulasi di sini, maka nanti dia yang undiscrete number-nya, artinya nilainya itu dari 1, 1,1, 1,2 dan seterusnya. Tidak 1, 2, 3, tapi semuanya nanti akan disimulasikan dengan kombinasi berbagai macam angka-angka dari driver-driver tersebut. Hasil dari simulasi di sini ya. Jadi di sini ada beberapa step. Kita memilih probabilitas distribution untuk masing-masing key value drivernya. Kemudian kita secara random kita memilih satu untuk masing-masing value ya. Kemudian kita combine dengan value driver yang lain ya. Kemudian kita hitung berapa project NPV-nya. Kemudian kita save kalkulasi dari NPV ya. Kita ulang lagi terus ya, karena kita menggunakan software aplikasi misalnya statistik, maka nanti hasilnya akan sangat banyak sehingga nanti bisa akan ketemu ya seperti ini. Seperti probabilitas normal curve di sini ya, probability distribution dari NPV di sini. Oke. Ini adalah mean dari NPV-nya 896 ya. Kemudian ini garis 0, titik nolnya, dan yang di sebelah kiri ini lifestyle-nya di sini ya, ekor sebelah kiri ini nilai negatif. Jadi kombinasi dari simulasi di sini kombinasi dari 4 driver tadi ini bisa kita
tidak kita gunakan. Jadi kita akan menggunakan pilihannya dari simulasi yang dari 0 sampai dengan di atas 0 sampai dengan paling tinggi di sini, maksimum di sini. Ini asumsinya menggunakan 10.000 trials di sini. Jadi dengan tadi ya, kombinasi kita ngubah unit cells-nya, mungkin unit cell-nya kita rubah dari turun 1%, turun 2%, turun 3%, dan seterusnya, kombinasi. Oke, di sini ada 10.000 trials, akan ketemu seperti ini, probabilitas distribution. Oke, demikian adalah bagaimana kita menganalisis ya resiko atas sebuah project cash flow. Di bagian 2 nanti kita akan membahas mengenai break even point ya, kita mengevaluasinya dengan break even point. Kemudian yang ketiga nanti kita akan membahas mengenai real option. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.